Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah salat maghrib dan insyaallah Isya di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Bukit Sendayan yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya pada kesempatan yang mulia ini kita masih diizinkannya untuk sama-sama berada di salah satu dari rumahnya. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang berkesan sehingga di saat kita selesai masing-masing dapat bingkisan, yaitu berupa ilmu, iman dan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral kiram, tak lupa pula kita berselawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mewariskan kepada kita ilmu yang sangat banyak ini, ya, yang siapa mengambil bagian daripadanya mendapatkan bagian yang besar. Mudah-mudahan kita mendapat bagian yang besar itu dengan mengetahuinya, memahaminya, kemudian mengamalkan dan mendakwakannya. Ma'asyiral kiram, masih bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Masih dalam kitab al-wudu, bab yang ke-33. Qala rahimahullah, babul ma'il ladzi yughsalu bihi sya'rul insan. Bab tentang air yang dibasuh dengannya rambut manusia. Itu air yang dengannya dibasuh rambut manusia. Apa hukumnya? Ya, apakah najis atau tidak najis? Sebab kalau najis tidak boleh masuk ke dalam bejana tempat wuduk kita atau tempat mandi kita. Dan kalau tidak, berarti kalau masuk dari percikan air yang untuk membasuh kepala itu masuk ke dalam air wudhu atau masuk ke dalam air untuk mandi, maka tetap boleh dipakai. Nah, zahirnya wallahu taala alam, seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, Imam Al-Bukhari rahimahullah, mazhabnya adalah bahwa hukum air tersebut adalah at-taharah, adalah suci. Apa sebab? Alasannya li'anna al-mughtasil qad yaqa'u fi ma'i ghaslihi min sya'rihi. Sebab orang yang mandi, ini bicaranya tentang mandi wajib nih ya. Nah,
Orang yang mandi bisa saja masuk air ke dalam bejananya dari bekas atau percikan dari kepalanya atau dari rambutnya. Andainya dia najis, pasti ikut pula air itu bernajis karena bertemu dengan air yang bekas membasuh rambut. Intinya, dan ini tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunqal an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tajannaba dzalika fi ightisalihi. Nabi menghindari itu ketika mandinya. Ya, kalau seandainya najis, tentu Nabi menjauh dia kan, jangan sampai masuk air yang disiramkan ke rambutnya ke dalam bejana. Sebab kita tahu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mandi, setelah beliau bersih-bersih di tempat keluarnya najis, itu tempat keluar air BAB dan BAK-nya, kemudian beliau berwudu seperti wudu salat, wudu untuk salat. Setelah berwudu, beliau pertama kali menyiram kepalanya 3 kali, itu kan. Nah, tidak dinukil dari Nabi SAW ketika menyiram kepalanya menjauhkannya dari embernya. Karena orang dulu tidak ada pakai keran shower yang tidak ada, semuanya pakai ember, pakai bejana. Tidak dinukil dari Nabi beliau menjauhkan kepalanya dari situ. Berarti kalau tidak dijauhkannya kepalanya, berarti tidak perlu kita menjauhkan. Dan kalau tidak perlu menjauhkan, berarti air bekas cucian kepala itu tidak najis, karena rambut kita tidak najis. Nah, akan disebutkan oleh Imam Bukhari tentang dalil-dalil tentang tidak najisnya rambut orang atau rambut manusia. Oleh sebab itu ini ini menjadi bukti bahwa pendapat jumhurul ulama dalam hal ini inilah yang menunjukkan sucinya air yang datang atau jatuh dari rambut kepala seseorang yang mandi. Ma'asyal kiram, ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam pendapatnya Al-Qadim yang dulu ketika beliau masih di Irak. Wa nassa alaihi fil jadid aidan, dan ini pula yang dinaskannya dalam Al-Jadid, yaitu dalam pendapatnya ketika beliau sudah di Mesir. Itu Imam Syafi'i kan punya qaulun qadim, punya qaulun jadid. Naam, wa sahahu jama'atun min ashabihi wa hiya tariqatul khurasaniyyin, dan disahkan oleh banyak atau jamaah dari murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah dan para pengikutnya, dan ini adalah tariqatul khurasaniyyin. Sedangkan sebagian lagi dari kalangan ulama Irak yang mengikut mazhab Syafi'i mengatakan air itu najis. Nah, air itu najis. Tetapi dalil jumhur dalam hal ini lebih kuat. Wastadalla al-musannifu ala taharati binazar min al-hadis al-marfu. Imam Al-Bukhari akan membuktikan dengan dalil hadis Nabi SAW bahwa rambut itu tidak najis. Kalau tidak najis, airnya tidak najis. Karena konsekuensinya kalau dia najis, pasti air yang dipakai untuk memasuhnya najis. Tapi karena dia tidak najis, maka airnya tidak najis. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula yang mengatakan rambut Nabi beda dengan rambut selain Nabi. Karena Nabi itu suci, kalau yang lain tidak. Tetapi ini dijawab oleh Ibnul Munzir dan Al-Khattabi rahimahumullah, dan salah keduanya bahwa pengkhususan sesuatu itu perlu dalil. Ya, perlu dalil. Tidak bisa hanya dengan pakai kira-kira tadi. Oh, Nabi bersih. Kalau gitu nanti orang Quraisy dulu
Orang Quraisy dulu sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, mereka dengan perkiraan itu membuat hukum baru. Banyak hukum baru yang mereka buat, diantaranya bahwasanya orang-orang Mekah karena tinggal di tanah suci, orangnya suci, sehingga orang yang tinggal di luar Mekah tidak dijamin suci. Apa dalilnya? Pikiran dan perasaan. Tidak ada dalilnya, ya kan? Akhirnya apa yang mereka lakukan? Disuruhlah orang-orang yang datang dari luar Mekah bila ingin ihram atau ingin tawaf di Ka'bah, karena Ka'bah itu suci menurut mereka, padahal dikotorinya dengan syirik kan, maka mereka wajibkan atau mereka syariatkan syariat baru, yaitu mungkin bid'ah hasanah namanya sekarang ya, dibuat syariat baru, yaitu siapa yang ingin ihram mesti memakai pakaian orang Makkah yang suci-suci itu. Jelas? Nah, bila tidak ada kain orang Mekah, baik karena stok sudah habis atau tak bisa sewa atau beli, maka wajib menanggalkan pakaiannya sendiri alias tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Ini gara-gara menetapkan sesuatu tanpa dalil. Gara-gara menetapkan sesuatu tanpa dalil, sehingga lahirlah bid'ah. Ya menurut mereka bid'ah hasanah itu, sebab menambah penghasilan ahli penduduk Mekah karena sewa. Nah, akhirnya terjadilah kemungkaran di depan Ka'bah. Mana yang lebih berat? Ya, orang tawaf dengan pakaian bernajis dengan tawaf tanpa pakaian. Mana lebih berat? Tapi di pikiran orang jahiliyah lebih berat pakai pakaian bernajis daripada tanpa pakaian. Itulah jahiliyah. Sama sekarang jahiliyah masa modern ini, orang yang pakai jilbab maksud saya, pakai cadar lebih berbahaya dari yang pakai apa lawannya? Cadar dari bikini. Bikini itu kebebasan mengekspresikan keinginan, ya Pak ya. Tidak apa bikini? Tidak apa bikini? Tidak, alhamdulillah. Tidak apa. Alhamdulillah. Nah, dianggap itu kebebasan, sedangkan pakai cadar itu adalah menakutkan, karena pikirannya jahiliyah. Mereka rela membiarkan orang tawaf telanjang gara-gara supaya tidak pakai pakaian yang tidak suci. Allah musta'an. Kalau itu sebenarnya bisa jawab dengan logika jahiliyah juga dipakai. Kalau gitu nanti ujung-ujungnya yang bukan ahli Makkah, yang kotorkan bukan pakaiannya aja, termasuk badannya, termasuk jiwanya, tak boleh tawaf di Ka'bah nanti. Akhirnya yang tahu hanya Ka'bah. Kok tidak gitu mereka? Nah, kenapa tidak diputuskan seperti itu? Rugi ahli Makkah, tidak ada yang datang. Akhirnya itulah aturan manusia, kaum muslim manusia selalu kalau ada patwi, hilang patwi ke tujuh. Patutnya juga tidak boleh tahu mereka. Apa salah? Karena yang tidak suci itu bukan hanya pakaiannya, tapi juga jiwa dan badannya, karena mereka tinggal luar Mekah. Tapi tidak mereka tetapkan itu. Apa asal? Karena merugikan atau mengurangi penghasilan. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin, balik ke sini bahwa sebagian seperti sebagian mengatakan dia bahwa rambut Nabi khusus tanpa dalil kan? Maka dijawab oleh Imam Ibn Munzir dan Al-Khattabi dan keduanya, ini perlu dalil, karena tidak bisa dikatakan khusus. Sebab kalau demikian nanti orang akan menolak syariat dengan dalih ini khusus Nabi. Dan itu banyak. Ya, banyak yang terjadi bahwa hadis tak bisa lagi dipakai sekarang karena khusus di zaman
Nabi. Harus secara kontekstual, tidak cukup dengan tekstual saja. Akhirnya mereka tidak mau menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika kita menyebut Nabi suka pakai gamis, pakaian yang paling suka Nabi adalah gamis, lalu dikatakannya enggak, itu khusus di zaman Nabi karena Nabi orang Arab, oleh sebab itu pakai gamis tidak dianjurkan. Taib, seharusnya juga kita pikiran sama. Jas ini juga kesukaan orang Barat dan tidak sesuai juga dengan iklim tropis Indonesia. Jelas ya? Mana yang lebih senang, pakai gamis atau pakai jas? Mana yang lebih senang? Senang gamis lagi, bahannya tipis, sakunya besar, ya kan? Sakunya besar. Kalau peba 22 banyak tersimpan goreng dalam. Iya lah. Kalau jas panas, pakai dasi lagi. Subhanallah, awak dah buka dado masih kepanasan juga. Ini ditutup pakai dasi, tidak sesuai dengan negeri kita. Tapi dia pakai itu. Alasannya, padahal itu bukan asli Indonesia. Nah, jadi pikiran terbalik ini banyak terjadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kita sebenarnya kalau mencintai Nabi pakai. Kalau itu mencintai orang non muslim, tampak di situ kan. Jadi kita cintanya pakai gamis karena Nabi SAW mencintainya. Oh, tidak boleh. Karena apa? Karena pikiran terbalik tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dia oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah bahwa khususian ini tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Karena hukum asalnya semua yang dilakukan Nabi, semua yang ditetapkan Nabi berlaku secara umum, tidak boleh dikhususkan kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya ini dikatakan nanti ada efek-efek hukum lainnya, turunannya. Misalnya Nabi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah melihat bekas mani di sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Aisyah mengoreknya dengan apa nih? Dengan kukunya. Nah, di situ para ulama mengatakan bahwa mani tidak najis. Nanti dia jawab lagi oleh yang lain nanti, dan ini tidak ada dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa kalau jawab itu berarti ini khusus untuk Nabi saja, sedangkan yang lain najis. Dan ini tidak ada yang mengatakan dalam mazhab, dan banyak lagi turunan-turunan yang lain yang mengatakan itu. Oleh sebab itu tidak boleh ada pengkhususan kecuali dengan dalil. Sama juga dengan ibadah-ibadah tertentu tidak boleh disebutkan, ditentukan secara khusus kecuali dengan dalil. Sebagaimana yang khusus, misalnya khususnya Nabi, tidak boleh pula dilakukan oleh umatnya. Kalau itu khusus Nabi, tidak boleh dilakukan umatnya kecuali dengan dalil pula. Demikian juga ibadah yang dikatakan Nabi secara umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Dan ibadah yang dikhususkannya tak boleh pula diumumkan kecuali dengan dalil. Jelas tak? Nah. Jadi kalau pakai dalil sudah payah buat gambarnya. Mana payah? Justru mereka yang senang, awak yang payah buat gambar. Nah, dulu mereka kalau pakai dalil jarang berbantah. Awak kalau pakai dalil suka berbantah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wal haqqu hukmu jami'il mukallafin bil ahkam at-taklifiyah illa fi ma khassa bid dalil. Dan hukumnya pada asalnya adalah sama dengan hukum semua orang yang mukallaf, dan tak ada yang boleh dikhususkan kecuali ada dalil. Lalu dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad takatharatil adillatu ala taharati fadlatihi wa addal a'immatu dzalika min khasa'isih. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa fadlatihi, yaitu sisa-sisa atau bekas-bekas Nabi alaihi salatu wassalam, baik liurnya, keringatnya dan sebagainya, itu adalah suci,
ala taharati fadawatihi wa addal a'immatu dzalika fi khasaisih, dan para ulama menganggap itu sebagai khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kekhususannya. Fala yultafatu ila mawqa' bi kutubi katsir min asy-Syafi'iyyah mimma yukhalifu dzalika faqad istaqarra al-amru baina a'immatihim 'ala al-qawl bit-taharah wa hadza kulluhu fi sya'ril adami. Dan tidaklah dipandang apa yang terdapat dalam banyak buku Syafi'iyah yang mengatakan tidak sucinya, sebab sudah tetap di dalam perkataan para imam mereka bahwasanya rambut itu adalah suci. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah taala melanjutkan, wa kana Atha la yara bihi ba'san ay yuttakhadha minhal khuyut wal hibal. Oleh sebab itu Atha ibn Abi Rabah rahimahullah, Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah seorang imam di tabi'in, mengatakan tidak apa-apa rambut itu, maksudnya rambut orang yang haji. Sebab Atha itu muftinya musim haji di masa pemerintahan pemerintahan Harun ar-Rasyid atau selainnya, atau Abdul Malik bin Marwan, saya lupa. Dia tidak bolehkan satu pun ulama berfatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah, ulama besarnya di Mekah pada waktu itu. Jadi kalau masalah haji di musim haji hanya dia yang boleh berfatwa, yang lain tidak boleh. Masya Allah, hebat tuh. Nah, maka beliau mengatakan rambut orang yang tahallul, kan setiap tahallul selesai haji rambutnya dipotong atau dicukur. Maka Imam Atha mengatakan boleh digunakan untuk membuat tali atau benang-benang. Atau buat donat guys. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena ada kabarnya itu jadi bahan dasar pengembang donat. Pernah enggak? Maka hati-hati boleh donat. Sebab tidak semua yang tidak najis boleh dimakan. Ini kan meja kan enggak najis nih kan? Boleh dimakan? Ya enggak. Kara najis enggak boleh dimakan? Ya enggak. Nah, rambut kita bicara tentang masalah najis tidak najis, bukan masalah boleh tidak boleh dimakan. Nah, sebagian menjadikannya sebagai pelunak donat. Ya, saya tidak tahu donat apa. Carilah sendiri. Ada sebagian mengatakan itu. Ya. Makanya kalau nak beli donat, nggak boleh perlu tanyakan, kau pakai abu kan? Awak jangan buat bahan pakai donat lepas. Bos buat soleh lam nasi, bahasa yang sedoge dulu. Kau bini kena wangi sudah itu. Padahal abu lah berhasil lah bila kuman kan. Lah kan apa jarang tu. Lah ngelaga. Nah, tapi begitu kita. Ya Pak. Bahkan ada cerita dulu orang preman-preman setu masuk waktu tua dulu. Nah, makan dia mau makan. Nya ndak mau pitira. Nak legend bayu ambil bawa taklah nasi tu dah. Sudah tu yang bawa pelayan. Kamangnya apa Pak? Nasi yang bawa dan bayurnya. Ada macam itu Pak. Saya turun waktu tua dulu. Nah, ada dulu tak kan? Ada ya gue. Cita. Ada dulu. Masyarakat kiram dirahmati Allah SWT. Jadi beliau mengatakan selama berarti dengan fatwa itu dipahami mafhumnya bahwa rambut bekas jemaah haji kan banyak tuh. Kan banyak. Ya kalau apalagi sekarang. Sekarang ini berapa jemaah? Ya kalau dicukur rambut tuh ada sekilo tuh. Oh enggak. Rambut ringan ya. Kalau
siapa pelempar di abu sikau cuk cukup apa boleh. Artinya ini boleh dipakai untuk bikin tali, bikin benang. Tapi untuk makan? Untuk makan? Enggak. Nah, jadi selalu. Jadi kenapa boleh dipakai? Kalau boleh digunakan berarti tidak najis. Sebab kalau najis tentu tidak boleh digunakan. Jadi Atha bin Abi Rabah, muftinya musim haji, ya, di masa pemerintahan Bani Umayyah, dia itu berfatwa boleh rambut-rambut jemaah haji atau umrah yang berserakan itu digunakan untuk membuat tali atau menjadi benang. Berapa cara kan ya? Itu urusan tuan-tuan mengolah tu. Ya, untuk mengolah tu tuan yang pandai. Boleh dipakai, digunakan untuk bahan-bahan yang lain selama tidak dikonsumsi. Kalau itu dipakai boleh, diproduksi boleh. Yang disebutkan oleh beliau pada saat itu adalah bikin benang atau tali temali untuk mengikat. Kemudian beliau mengatakan wasu'ril kilabi wa mamarriha fil masjid. Termasuk juga dalam bab ini bab tentang air liur anjing. Air liur anjing dan lewatnya anjing di dalam masjid. Apa hukumnya? Itu tidak kerangkeng ya. Nah, zahirnya wallahu taala alam. Zahirnya wallahu taala alam, nanti akan dijelaskan dalam bab khusus dalam masalah ini dalam kitab Sahih Bukhari. Apa panjangnya lu? Nanti kan ada bab khusus tentang ini. Zahirnya di bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah juga mengatakan ini sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Seperti dalam fatwa Imam Az-Zuhri nanti dalam judul bab ini, wa mamarriha fil masjid, dan lewatnya anjing dalam masjid. Karena dulu masjid Nabi kan dari tanah, jadi tidak berpintu pula, tidak ada. Kadang-kadang anjing lewat dan nah, di dalam riwayat lain ada kalimat wa akliha. Bahkan kalau anjing tu makan di dalam masjid, mungkin dapat tulang di luar ya, sudah itu bawa ke dalam masjid. Anjing kan tak, saya hebat anjing tetap puangai sancak-ancak puangai anjing tetap binatang. Ia tetap binatang. Jadi tidak fikirnya lah ikam saja untuk sampai orang salat atau apa. Makanya awak jangan macam dia nyolah wangi-wangi lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya di sini wallahu alam, ini khilaf di antara ulama tentunya. Nanti akan ada pada masanya insyaallah taala, yaitu tentang kalau dia lewat anjing itu kan selalu liurnya menetes, ya kan? Nah, apakah ketika dia lewat dalam masjid atau makan dalam masjid itu boleh atau tidak, atau mesti disamak dan sebagainya? Nanti ada bab khusus dalam masalah ini. Tapi zahirnya dari cara Imam Bukhari menyebutkannya juga tidak mesti dibersihkan. Nah, wallahu a'lam. Wa qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri adalah Imamul A'immah, imamnya para imam. Dia murid-muridnya Imam Malik, murid dia itu. Imam Al-Auza'i murid dia. Ya, Imam Sufyan bin Uyainah muridnya, Sufyan Ats-Tsauri muridnya, dan masih banyak lagi para imam. Sebab beliau adalah satu dari 6 orang tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis. Di masa tabi'in itu ada 6, ini 4 ya, 6 gini ya. Ini 6. Nah, 6 tabi'in di mana sanad-sanad hadis berporos pada mereka ini. Artinya hampir tidak ada hadis yang sanadnya kecuali melewati mereka. Jelas?
walaupun sebagiannya ada diriwayatkan oleh yang lain, tetapi yang ada pada yang lain ada pada beliau, dan tidak semua yang ada pada beliau ada pada yang lain. Mereka ada 6 orang. Masih lupa? Kalau masih lupa saya ingatkan. 6. Satu, Az-Zuhri, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Amr ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri di Madinah. 2, Qatadah ibn Di'amah As-Saddusi di Basrah. 3, Amru ibn Dinar Al-Makki di Makkah. 4, Yahya ibn Abi Kathir Al-Yamami thumma Al-Basri di Basrah. 5, Abu Ishaq Amru bin Abdullah bin Amr As-Sabi'i di Kufah. Kemudian Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi Al-A'mash juga di Kufah. Ini 6 orang yang merupakan poros perputaran sanad hadis di masa tabi'in, dan yang paling di atas di antara mereka semua adalah Imam Az-Zuhri rahimahullah, sebab di samping hadis dia juga seorang faqih, mufti di masa itu. Beliau adalah orang yang dapat kemuliaan mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alal jami'. Dah tahu siapa dia? Kalau dah tahu siapa orang, tahu kita nilai perkataannya. Itu maksudnya disebutkan tadi, yang digelar dengan Amirul Mukminin bil Hadis. Qala wa qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, idza walagha fi ina'in laysa lahu wudu'un ghairuhu yutawadda'u bihi. Apabila anjing itu menjilat tempat wudunya, air yang dia pakai, wudu itu air yang dipakai untuk wudu, lalu dijilat oleh anjing dan dia tidak punya air kecuali itu, nah gimana hukumnya? Tanya ke Imam Zuhri tadi. Ya, yutawadda'u bihi, tetap boleh dipakai untuk berwudu, tapi dengan syarat tidak ada yang lain. Khilaf juga nanti di antara para ulama, sebab ya yang lain mengatakan ini kan najis mughalladhah, najis yang berat, ya harus disamak, masa dipakai untuk berwudu, dipakai untuk berwudu. Tapi Az-Zuhri melihat dari bab ini karena tidak ada air wudu selain itu, maka boleh dipakai berwudu. Nah, pendapat Zuhri ini dikomentari oleh seorang faqih yang juga ahli fikih dan hadis besar, yang menjadi perpustakaan fatwa pula di zamannya. Di zaman beliau ini ada beberapa orang ulama yang menjadi rujukan fatwa umat Islam di dunia waktu itu. Salah satunya Imam Ats-Tsawri di Kufah, Imam Al-Auza'i di Syam, Imam Malik di Madinah, Imam Lais ibn Sa'd di Mesir, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Mereka ini adalah rujukan untuk fatwa pada zaman itu. Salah satunya Imam Ats-Tsawri, Sufyan bin Sa'id ibn Masruq Ats-Tsawri alaihi rahmatullah. Ma'asyal kiram, apa komentarnya terhadap pendapat Az-Zuhri ini? Hadzal fiqhu bi'ainihi, inilah sebenarnya fikih. Inilah sebenarnya fikih. Artinya apa? Air wudu enggak ada, yang ada hanya itu. Kemudian dijilat oleh anjing, maka dipakai untuk berwudu. Nanti Imam Al-Auza'i lain lagi dia bilang dia berwudu kemudian bertayamum. Apabila dia ragu pada kesucian air tadi, maka dia bertayamum. Ini mungkin yang seperti ini di kita kan ada nih. Awak jen kan dia pula. Lalu aja yang situlah bahasa yang gitu kan. Karena kita kebanyakan air. Ini kan konteksnya memang di saat tidak ada air.
Alhamdulillah kita melimpah nih, banjir pula gitu. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yaqulullahu ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu. Bila kalian tidak mendapatkan air maka bertayamum. Wa hadza ma'un, dan ini air. Jadi istimbatnya Az-Zuhri itu kan boleh tayamum bila tidak ada air, dan ini ada air katanya. Dan ini ada air. Yang lain kan jawab, iya ada air tapi airnya bernajis. Gitu. Nah, wa fin nafsi minhu syai'. Imam Al-Bukhari sepertinya tidak ridha dengan pendapat Az-Zuhri ini, termasuk tidak ridha dengan pendapat Imam Ats-Tsauri ini yang mengomentari inilah fikih sebenarnya, karena Allah berfirman tadi kan, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau tidak ada air kalian bertayamum, dan ini ada air, kenapa kalian tayamum? Pakai untuk uduk katanya. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan wa fin nafsi minhu syai'un, atau Imam Ats-Tsauri, Imam Ats-Tsauri ini mungkin dari Imam Ats-Tsauri rahimahullah, dalam hati ada sesuatu, dalam hati agak ragu. Oleh sebab itu yatawaddau bihi wa tayammam. Oleh sebab itu dia wajibkan tetap dipakai tapi ditambah dengan tayamum sebagai penghilang keraguan tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, kemudian diamini oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi taala alaih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Adapun fatwanya Sufyan Ats-Tsauri, yaitu bertayamum setelah wudu dengan air yang dijilat oleh anjing tadi, karena beliau melihat bahwasanya air itu dikeragui. Apa sebab? Min ajli ikhtilaf, karena terjadi ikhtilaf di antara ulama antara boleh dengan tidak boleh. Fahtata lil ibadah, maka beliau berhati-hati karena ini masalah ibadah. Sebab itu tidak cukup hanya dengan wudu tapi tambah tayamum. Ini ijtihad beliau, tapi ya wallahu alam ya, ini dijawab oleh yang lain. Kalau ini dipakai, akhirnya awalnya badannya bersih, suci, lalu dia memakai air yang dikeragui najis, akhirnya badannya najis, minimal diragukan kesuciannya karena memakai air yang diragukan kesuciannya. Maka pendapat Ats-Tsauri ini tidak direstui oleh sebagian besar ulama. Wallahu taala alam. Wa fi nafsi minhu syai'. Ini ada sesuatu dalam diri, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Oleh Imam Ats-Tsauri tadi dia katakan kalau hanya wudu ada keraguan dalam hati. Oleh sebab itu ditutupi keraguan ini dengan tayamum. Tetapi kata ulama lain, kalau demikian awalnya badan kamu suci, lalu pakai air yang tidak suci atau diragu sucinya, lebih baik tidak dipakai. Jelas kan? Lebih baik itu dipakai, sebab air yang najis sama dengan tidak ada air dalam masalah wudu. Jelas kan? Nah, ini ada air, ya, sama tapi bernajis, tidak ada air selain itu, hukumnya sama dengan tidak ada air sama sekali, karena najis tidak boleh dipakai, dipakai. Masa najis untuk bersuci? Nah, cuma Imam Ats-Tsauri melihat ini maskukun, diragukan karena terjadi ikhtilaf. Jadi segala masalah yang tidak sharih masalahnya, dia menganggap sesuatu tidak diragukan. Oleh sebab itu yang para ulama mengatakan, atau sebagian imam mengatakan, yang lebih baik adalah air itu ditumpahkan saja karena sudah bernajis. Oh, berarti membuang-buang? Enggak. Membuang yang tidak membuang sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak termasuk dilarang. Contoh,
Ya, awak lah banyak nasi tahu di rice cooker. Tiba-tiba sahur pagi lah basi. Itu dimakan juga? Hah? Makan pawi sepanjang hari gitu. Jadi tetap tidak makan karena nasi basi berbahaya bagi kesehatan karena ada sudah mikrobanya, sudah ada bakteri di dalamnya. Maka membuang sesuatu yang tidak bermanfaat apalagi bermudarat itu tidak dilarang. Sebagaimana membuang sesuatu yang dibolehkan oleh syariat tidak mubazir. Tidak mubazir. Wallahu taala alam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sudah azannya. Nah, kita azan dulu. Oh, pakai pinjam. Baik. Kali baliknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah
ingin membahas dua masalah, yaitu masalah hukum rambut anak Adam atau anak manusia. Yang kedua tentang ludah anjing, apakah tentang hukum keduanya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nanti pertama beliau menyebutkan tentang hukum rambut dulu, tentang rambut wudu. Nah, apa munasabahnya dengan bab wudu atau kita berwudu? Karena orang berwudu mesti mengusap kepalanya dengan air, dan otomatis biasanya dia ngusap kepala tentu akan mengirai rambutnya, dan ketika dia mengginikan rambutnya pasti yang namanya air pasti memercik daripadanya. Oleh sebab itu dibahaslah atau dimasukkanlah ini dalam bab atau kitabu al-wudu. Demikian pula dengan tadi air liur anjing, karena air wudu di masa itu kemungkinan atau di masa sekarang kemungkinan juga dijilat oleh anjing, apa pula hukumnya. Qala rahimahullah, haddatsana Malik ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami hadis ini Malik ibn Ismail, itu Malik ibn Ismail ibn Ziyad ibn Dirham Abu Ghassan qala haddatsana Israil, itu Israil ibn Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i, ya, an Asim, dari Asim bin Sulaiman Al-Ahwal Al-Basri, an Ibn Sirin, dari Ibn Sirin yaitu Muhammad ibn Sirin Al-Basri rahimahullah ta'ala, faqih dan muhaddisnya Basrah. Qala qultu li Abidah, saya katakan kepada Abidah, yaitu Abidah ibn Amr As-Salmani. Abidah ibn Amr As-Salmani, beliau ini termasuk mukhadram, yaitu hidup di zaman Nabi tetapi tak sempat berjumpa dengan Nabi. Dia dah masuk Islam tapi tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dimasukkan dalam golongan at-tabi'in, dan dikenal dengan apa at-tabi'in tapi mukhadram, yaitu mukhadram artinya hidup di dua zaman, yaitu zaman Nabi dia hidup dan juga hidup di zaman tabi'in. Cuman dia tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW, padahal ada 2 tahun itu, 2 tahun dia masuk Islam, 2 tahun sebelum Nabi wafat, tapi tidak sempat ke Madinah. Ya, kadang-kadang kita macam kita kadang-kadang tidak bisa melakukan perjalanan, ya, hidup di zaman ulama misalnya tidak sempat ketemu kan, walaupun hidup sezaman. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, indana min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya katakan kepada Abidah As-Salmani, yaitu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini disebut dengan min afdalit tabi'in, tabi'in yang paling, di antara tabi'in yang paling utama. Ya, terjadi khilaf siapa di antara tabi'in yang paling utama. Ada yang menyebut Sa'id bin Musayyib, ada yang mengatakan Muhammad ibn Sirin, ada pula yang mengatakan Uwais Al-Qarni, ada pula yang mengatakan Al-Hasan Al-Basri. Tapi kebanyakan ulama mengatakan Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib di Madinah. Nah, Muhammad ibn Sirin ini termasuk maula Anas ibn Malik. Nanti akan dari ceritanya Anas ibn Malik. Maka dia katakan maula itu adalah mantan hamba sahaya yang dimerdekakan oleh keluarga Anas ibn Malik. Qala indana min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami punya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, asabnahu min qibali Anas, yang kami dapatkan dari Anas ibn Malik, karena Anas itu
adalah mantan tuannya. Berarti dia hidup bersama keluarga Anas. Dia hidup bersama keluarga Anas, maka dia dapat itu. Au min qibali ahli Anas, atau dari keluarga Anas. Ya, ragu perawi apakah langsung dari Anas atau dari keluarga Anas ibn Malik, karena Anas ibn Malik itu besar keluarganya. Beliau itu didoakan oleh Nabi banyak harta, banyak anak. Jelas dong? Sehingga sebelum dia wafat sudah menyaksikan lebih dari 100 orang anaknya. Makanya bini tidak boleh satu. Iya, masa sekarang tidak boleh lebih dari satu gitu. Jadi anaknya lebih dari 100, maksudnya anak dan cucu sekali, anak dan cucu. Beliau wafat dengan umur 103 tahun, umurnya panjang juga, 103 tahun. Nah, Anas bin Malik rahimahullah didapat dari Anas atau keluarga Anas. Berkata Abidah As-Salmani tadi, seorang ulama zuhud juga di masa tabi'in, Abidah bin Amr As-Salmani, faqala la an takuna indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau saya punya sehelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena memang Nabi itu lebih mahal dari dunia dan seisinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia juga berkeinginan dapat rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita ingin juga, iya, karena barakah. Setiap bagian dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah barakah. Makanya ulama ijma' atau sepakat mengatakan boleh bertabarruk dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi khilaf dengan selain Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang sahih insyaallah adalah ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selainnya tidak disyariatkan bertabarruk dengan anggota tubuhnya. Jelas? Ada khilaf syadid dalam masalah ini. Kalau hari ini yang tak membolehkan tabarruk dianggap Wahabi. Dia kalau yang boleh kan berarti babi-babi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La an takuna indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Saya memiliki satu helai saja rambut Nabi SAW, lebih saya hargai, lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Kalau kita pun kalau boleh dapat. Ya, cuma oleh sebab itu sebagian orang banyak pula yang membuat mengklaim punya rambut Nabi SAW, tapi untuk lemu kadang itu sana. Ya, untuk lemu kadang. Dan kita tidak tahu apakah sampai hari ini masih ada. Kalau di Turki ada museum, ada rambut Nabi, tapi tidak tahu panjangnya bermeter-meter. Nah, padahal rambut Nabi itu dalam syama'ilnya disebutkan sebahu. Kalau sebahu ada semeter, kecuali leher Nabi 1 meter itu, maka diragukan kebenarannya. Karena Nabi SAW memanjangkan rambut hanya sampai sebahu, tidak sampai ke pusar. Nah, ini kalau 1 meter lebih bisa sampai ke pusar, maka dikeragui apakah itu rambut Nabi alaihissalatu wassalam. Karena juga tidak diketahui apakah masih ada atau tidak. Dan yang mengatakan itu tidak jelas silsilahnya dari siapa ke siapa. Wallahu taala a'lam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berarti Imam Al-Bukhari rahimahullah memahami dari hadis ini kalau rambut itu boleh disimpan, berarti barangnya tidak najis. Nah, itulah istinbat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berarti Imam Bukhari faqih juga ya. Imam Bukhari adalah faqihnya muhaddisin. Nah, makanya dia bilang dimasukkan dalam bab ini karena menjadi dalil bahwa rambut itu tidak najis, sebab menyimpan najis tidak dibolehkan. Nah, tidak dibolehkan. Maka rambut Nabi berarti rambut tidak najis.
Ada klaim khusus Nabi juga sudah dijawab tadi oleh para ulama, tidak ada dalilnya. Kemudian berkata beliau, haddatsana Muhammad ibn Abdul Rahim masyhur Al-Wasiti, qala akhbarana Sa'id bin Sulaiman, telah menyampaikan kepada kami hadis Sa'id bin Sulaiman juga Al-Wasiti. Nah, qala hadatsana Abbad, telah menyampaikan kepada kami Abbad, itu Abbad ibn Abbad Al-Muhallabi, qala an Ibni Aun, dari Ibnu Aun yaitu Abdullah ibn Aun Al-Basri, ya, salah seorang imam ahli sunnah di masanya di Basra. An Ibni Sirin, dari Ibnu Sirin. Ini sebenarnya Imam Al-Bukhari sanadnya di sini seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar nazil, sebab dia mendengar dari syekhnya, dari dari jalan. Dia sebenarnya Sa'id bin Sulaiman ini juga gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dia sekarang mengharapkan daripadanya dengan perantara. Bahkan beliau juga meriwayatkan dari murid-muridnya atau dengan yang setara dengan Abbad bin Abbad Al-Muhallabi. Qala an Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin rahimahullah, an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa ra'sahu kana Abu Talha awwala man akhadha min sya'rihi. Yaitu Anas menceritakan ketika Rasulullah SAW bercukur di haji wada. Ini di haji wada kisahnya, yaitu orang yang pertama mengambil rambut Nabi. Ketika Nabi bercukur itu, yang pertama mendapatkan rambut Nabi itu ada Abu Talha. Kenal Abu Talha? Suami dari ibunda Anas, yaitu Ummu Sulaim. Tapi bukan ayah Anas, karena ayah Anas Malik ibn Nadhr, tapi ayah soboknya. Itu ayah soboknya, ayah tirinya. Tapi sebaik-baik orang untuk sebaik-baik suami untuk sebaik-baik istri. Abu Talha ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tak dapatkan kebaikan sampai kalian infakkan yang paling kalian cintai di harta kalian. Langsung dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, harta saya yang paling saya menjadikan favorit adalah Bayruha, yaitu kebun kurmanya yang lebat dan subur, itu yang paling dia cintai. Maka dia katakan, ini saya fi sabilillah, untuk diinfakkan fi sabilillah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ara an tada'aha fil qurba, baiknya kau letakkan wakaf itu untuk karib kerabat. Akhirnya jadilah itu wakaf untuk karib kerabat Abu Talha radhiyallahu taala anhu, atau kerabat Nabi alaihi salatu wasallam. Yang jelas dia infakkan langsung, ini cepatnya itu para sahabat itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Abu Talha adalah yang pertama mendapatkan itu. Wallahu taala alam. Abu Talha ini kan suami Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim ini adik atau adik-beradik dengan Ummu Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Banyak hadis mengatakan Nabi kadang tidur di rumah Ummi Sulaim, dan ada hadis dia tidur di rumah Ummi Haram. Ya, terjadi khilaf, ya, sebagian yang hatinya berpenyakit akan lain komentarnya, dan yang jahil juga tidak kalah juga lain komentarnya. Tapi Syekh Ali bin Abdullah Sayyah dari King Saud University membuat penelitian tentang hadis tersebut Ummi Haram, maka dia dapatkan bahwasanya Ummi Haram itu adalah bibi sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibi sepersusuan Nabi. Karena ibunda Nabi dulu dari mana? Dari Madinah. Dari Bani apa? Mulai lupa. Bani Najjar. Najjar dari mana? Khazraj. Dan Anas ibn Malik atau Ummu Sulaim dari Bani An-Najjar, dari Khazraj. Berarti sesuku dengannya.
maka ibunda Nabi dulu sepersusuan dengan mereka, sepersusuan dengan mereka, sehingga mereka adalah mahram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ketemu nanti hadis Nabi tidur di rumah Ummi Haram, ketika Nabi tidur berkeringat, dia berkeringat, maka Ummi Haram mengambil keringatnya dijadikan campuran minyak wangi, wangi sekali, jadikan campuran minyak wangi, lebih wangi dari yang asli. Masya Allah. Bi abi wa ummi rasul ya, anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kaum muslimin dan muslimat. Nah, sebagian orang yang orientalis, Nabi dianggap macam-macam gitu ya, tidur di rumah wanita lain. Yang lain bilang lagi, yang lemah-lemah iman mengatakan boleh kita tidur di rumah wanita lain karena tidak ditahqiq. Ternyata setelah ditahqiq, Ummu Haram adalah bibi sepersusuan Rasulullah SAW, dan Ummu Sulaim juga seperti itu. Nah, suami Ummu Sulaim itu Abu Talha, maka mendapat hadiah dari Nabi ketika Nabi dicukur oleh Abdullah bin Ma'mar atau Ma'mar bin Abdillah, ya, karena tukang cukur Nabi yang terkenal itu ada dua, yaitu Ma'mar bin Abdillah, dan ini yang mencukur Nabi di Haji Wada. Yang satunya adalah Khiras bin Amr, dan itu yang mencukur Nabi di Hudaybiyah ketika Nabi gagal untuk Khiras bin Umayyah. Saya bilang Amr tadi, Khiras bin Umayyah, dan ini yang mencukur Nabi di Hudaybiyah ketika terjadi perjanjian Al-Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Sedangkan yang menjadi pencukur Nabi di Haji Wada adalah Ma'mar bin Abdillah. Maka pertama dicukur oleh Nabi bagian sebelah kanan. Nah, langsung diambil rambut yang itu, diserahkannya ke Abu Talha. Ini untuk kamu, untuk keluargamu. Masya Allah, hadiah istimewa rambut Nabi SAW. Lalu dicukur sebelah kiri, lalu diserahkan lagi ke Abu Talha. Ini bagi-bagikan ke kaum muslimin. Mana banyak dapat? Keluarga Abu Talha, karena keluarga beliau. Kan tadi saya bilang, pupu Habibi sepersusuan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, inilah yang sampai, kok bisa sampai ke Ibnu Sirin? Ibnu Sirin tadi maula keluarga Anas ibn Malik. Dia adalah maula, mantan hamba sahaya yang dimerdekakan oleh keluarga Anas. Dari situlah dia dapat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abidah bin Amr As-Salmani juga merasa istilahnya ghibtah, ingin kalau andainya dia juga dapat walaupun sehelai rambut Rasulullah SAW. Dan kita pun andainya kita mendapatkan walau hanya setengah helai rambut Rasulullah SAW, tetapi bukan untuk dijadikan sebagai jimat dan sebagainya, tapi adalah untuk tabarruk yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Barangkali di sini dalalahnya terhadap bab ini jelas bahwa rambut itu tidak najis. Oleh sebab itu air yang digunakan untuk membasuh rambut otomatis tidak najis. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini, insyaallah kita sambung hadis selanjutnya tentang hukum masalah kedua, tentang air yang atau tentang liur anjing yang menjilat bejana, atau dia lewat dalam masjid atau makan dalam masjid, bagaimana hukumnya. Ya, sebab kalau seandainya nanti dikatakan harus dibasuh, dia makan di atas karpet bukan satu helai begini pula, karpetnya satu hamparan itu satu helai, payah nyucinya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Insyaallah sampai waktu yang akan datang insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bay'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.